Oke, halo teman-teman semua, selamat sore. Bentar ya, aku izin share screen dulu. Oke, udah masuk ya. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan bahas materi tentang logika. Nah, kalau teman-teman mau PDF yang kosong, itu udah aku masukin di Google Drive yang biasa. Nanti masuk aja ke folder PDF materi. Nanti ada nih, logika yang pertama. Boleh dicek dulu aja sambil coba aku bantu kirim linknya ya, bentar. Oke, bisa dicek di link itu teman-teman, masuk ke PDF materi, nanti di situ ada logika yang pertama, materi logika 1. Nah, itu boleh dicek di situ ya. Nah, di pertemuan kali ini, teman-teman lihat nih, di logika-logika ini, kenapa suaranya? Oh, kecil ya, bentar-bentar. Oke, ternyata settingnya belum diganti. Udah gede ya teman-teman ya, sampai sini ya suaranya ya. Oke, kita akan bahas terkait materi logika. Ini juga yang sering banget teman-teman tanyain ya. Kalau misalnya nggak pakai silogisme, itu kita bisa pakai apa sih? Bisa pakai ini teman-teman ya, pakai lingkaran-lingkaran ini supaya kita lebih gampang lagi untuk ngebacanya. Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau gambar, itu juga bisa-bisa aja gitu. Tapi hati-hati jangan sampai terkecoh ya teman-teman ya sama permainan katanya gitu. Nah, di sini sebenarnya kata kuncinya, kapan sih kita pakai si lingkaran-lingkaran ini? Sebenarnya kita pakai kalau di soalnya tuh ada kata semua, sebagian, terus beberapa, terdapat, setiap, atau seluruh gitu. Nah, baru nih kita pakai si lingkaran-lingkaran ini. Yang pertama nih teman-teman nih, kalau misalnya kita ketemu kata semua, setiap, dan seluruh. Nah, ini berarti teman-teman, kata yang terikat itu dia akan masuk ke semua himpunannya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya nih di sini, seluruh mesin berada di dalam himpunan katup. Yang semua apa? Yang seluruh atau semua itu adalah si mesinnya. Makanya nanti kalau teman-teman gambar, mesinnya yang ada di dalam dari siapanya? Si katupnya, gitu. Jadi jangan sampai terbalik untuk taruhnya. Kalau misalnya ada kata seluruh, semua, atau setiap, itu dia letaknya adanya di mana? Di dalam lingkarannya. Kalau misalnya sebagian gimana? Nih, kalau misalnya ada kata sebagian, beberapa, dan terdapat. Nah, teman-teman bisa lihat, berarti ada himpunan yang beririsan. Nah, beririsannya di sini kan. Ini contohnya nih teman-teman nih. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Berarti di sini kita punya dua komponen ya, teman-teman ya. Kita punya mahasiswa nih, calon mahasiswa, sama skor TOEFL di atas 450. Karena sebagian, berarti kan ada yang enggak dapat skor TOEFL di atas 450 kan? Makanya kita harus bikin beririsan di sini. Ini calon mahasiswa, ini TOEFL, teman-teman. Nah, sebagian mahasiswanya itu dapat lebih dari 450, itu kita masukin di sini. Tapi untuk bagian yang ini, berarti dia kurang dari 450 gitu. Jadi kalau ada kata sebagian, pasti dia ada yang beririsan. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang cara gambarnya. Ini penting banget ya teman-teman ya, supaya nanti kita lebih gampang lagi dan nggak salah ketika masuk ke dalam soal. Ini bukan latihan kognitif ya, ini kamu masuk aja ke PDF materi, kita bahas materi logika yang pertama. Aman sampai sini teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya teman-teman ya. Kita coba masuk ke latihan soal. Di pertemuan kali ini kita akan kerjain 15 soal di PDF ya teman-teman ya. Wait. Nah, di PDF ini teman-teman boleh cek di bagian PDF materi, di situ ada
materi logika pertama. Iya. Ini masuk ke penalaran induktif atau deduktif ya, Kak? Sebenarnya ini enggak harus diapain ya, enggak bisa masuk ke dua-duanya sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak usah teman-teman yang nggak usah jadi pikiran banget ini masuk ke induktif atau deduktif gitu. Karena sebenarnya cara mengerjakannya itu bisa dipakai di keduanya. Jadi semakin kalian tahu banyak hal, itu bisa kalian cocok-cocokin nih kalau misalnya ketemu soalnya gitu. Iya, baru mulai kok. Sama-sama. Aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Pokoknya cuma ada 2 hal yang kita pelajarin di sini. Semua, setiap, seluruh, dan ada juga kelompok yang sebagian, beberapa, dan terdapat. Oke, kalau misalnya udah aman nih ya terkait materinya, kita coba masuk ke latihan soal ya teman-teman ya. Mulai dari nomor 1, berapa menit ya? 1,5 menit kali ya. 1,5 menit, kita mulai dari sekarang. Nanti seperti biasa ya, kalau udah ketemu jawabannya boleh kirim di DM chat Zoom aja. PDF materi ya, teman-teman ya. Ini minuman teman-teman ya, minuman. Typo, minuman. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh banyak yang jawab C, banyak juga yang jawab E. Iya, jawab di sini aja ya di kolom chat ya. Iya, di DM betul. Terus ada juga yang jawab B. Oke, ketiga jawaban ini ya. B, C, E. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya, kira-kira jawabannya itu yang mana? Kita baca dulu mulai dari premis pertamanya di sini. Semua minuman mengandung soda. Ya kan teman-teman? Yang ada kata semuanya itu siapa? Si minuman. Makanya kalau misalnya kita gambarin nanti jadinya kayak gini kan? Nih. Kita ganti warna apa ya? Biru kali ya. Nah, ini adalah si minuman. Terus atasnya apa? Atasnya tuh soda. Nah, ini kita gambar dari premis yang pertama. Terus premis yang kedua, itu ada tambahan informasi ternyata. Ini gambar pertama ya. Nah, tambahan informasinya adalah sebagian minuman dapat memabukkan. Nah, berarti gambarnya jadinya kayak gimana? Gambarnya jadinya kayak gini kan? Ini tetap dalam lingkungan soda, tapi di dalamnya, tadi kan minuman ya, tapi ternyata ada nih sebagian minuman yang dapat memabukkan. Tadi kalau misalnya ada sebagian, berarti dia ada yang beririsan. Gambarnya jadi kayak gini. Nah, yang ini tetap soda ya teman-teman ya, yang gedenya itu tetap soda. Terus yang ini adalah minuman, yang ini adalah memabukkan. Nah, kalau misalnya udah ketemu gambarnya nih teman-teman, tinggal kita cocokin aja gitu ya ke bagian soalnya. Nanti jawaban yang benar ada di opsi yang mana? Ada di opsi yang C. Coba teman-teman baca di sini. Sebagian minuman tidak memabukkan mengandung soda.
Nah, sebagian minuman yang tidak memabukkan di bagian yang mana, teman-teman? Di bagian sini ya. Minuman tapi tidak memabukkan nih. Nah, itu katanya dia mengandung soda. Benar apa enggak, teman-teman? Betul ya, kenapa dia bisa mengandung soda? Karena dia sebenarnya ada di dalam lingkarannya soda. Jadi udah pasti ya, teman-teman ya. Sebenarnya semuanya ini itu masuk nih ke dalam soda gitu. Jadi kalau misalnya di opsi yang C itu dia bilangnya tidak memabukkan, otomatis dia adanya di gambar ini, itu benar ya, dia tuh mengandung soda. Terus tadi teman-teman ada yang jawab pilihan B. Semua minuman dapat memabukkan dan mengandung soda. Nah, ternyata enggak semua minuman ya teman-teman ya dapat memabukkan, karena ada yang enggak memabukkan nih di bagian sini. Kalau misalnya yang gimana? Kalau misalnya yang semua minuman tidak memabukkan. Nyatanya salah ya teman-teman ya. Ada nih minuman yang memabukkan di sini gitu. Makanya si ini salah gitu. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah yang cacing gitu. Di bagian E itu semua minuman. Ternyata enggak ya teman-teman ya, ada yang tidak memabukkan di sini. Sampai sini nomor 1 aman, ada yang masih bingung nggak terkait dengan nomor 1 ini? Tapi kalau dibuat ada irisan berarti sebagian tidak memabukkan, itu lebih asumsi nggak, Kak? Soalnya sebagian itu sama aja, setidaknya ada satu gitu kan. Jadi yang diketahui cuma ada setidaknya satu minuman yang memabukkan, di luar dari itu tidak diketahui. Sebenarnya sebagian itu adalah sebagian dari satu ya teman-teman ya. Kalau misalnya di sini dia ngomongnya sebagian minuman dapat memabukkan, berarti sebagiannya lagi ya secara nggak langsung itu dia tidak memabukkan gitu. Emang pakai asumsi ya, karena kalau misalnya sebagian, sebagiannya lagi berarti kebalikannya gitu. Jadi emang lebih enak pakai diagram Venn, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai diagram Venn dan cuma baca doang, itu sebenarnya bisa juga gitu. Jadi pakai diagram Venn ini sebenarnya nggak wajib, cuman lebih akan membantu teman-teman gitu. Oke, yang keterangan di sini ya. Nih, di sini. Kalau keterangan yang di sini karena dia masuk ke keduanya nih, antara minuman dan memabukkan, berarti ya di sini adalah minuman yang memabukkan gitu. Memabukkan. Gitu. Itu yang bagian tengah ya. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor satunya, ada yang masih bingung? Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Betul, bisa juga pakai logika tanpa gambar, itu bahkan akan jauh lebih cepat. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang masih kesulitan, boleh digambar aja, biar makin kebayang gitu ya, dan jawabannya lebih valid gitu. Oke, kita coba lanjut ya teman-teman ya, ke nomor 2, waktunya sama, 1,5 menit, kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh banyak yang jawab E, B, D, apalagi nih? B, apalagi nih? Oke. Oke, ada yang jawab A, B, D, sama E ya, teman-teman ya. Kita coba lihat ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana si nomor 2 ini? Kita baca dulu premis yang pertama. Semua yang datang basah kuyup. Berarti yang di dalam yang mana? Yang di dalam adalah si datangnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita mau gambarin, jadinya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini adalah yang datang. Ini adalah si basah kuyupnya di depan. Basah kuyup. Terus kita baca lagi, teman-teman. Di sini sebagian yang basah kuyup menderita sakit. Jadi sebenarnya konsep gambarnya itu sama ya, kayak si nomor 1 tadi. Nih, ini yang kedua. Jadinya kayak gini. Nah, kayak gini keterangannya adalah masih sama nih, yang di luar adalah si basah kuyup. Basah kuyup. Terus yang di sini itu adalah yang datang, dan ternyata ada yang sakit gitu. Nah, jadinya kayak gini kan teman-teman ya. Nah, untuk nomor 2 ini kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang bebek. Kenapa? Kita coba baca ya teman-teman ya di sini ya. Sebagian yang datang menderita tidak sakit. Nah, jadi anggapannya pokoknya ada yang nggak sakit nih dari yang datang. Ada nggak sih di dalam si gambar ini? Ada ya teman-teman ya di sini. Nih, sebagian yang datang tidak sakit. Berarti kan dia nggak sakit ya teman-teman ya di sini ya. Kalau yang ini, nih yang sebelah sini, itu dia apa keterangannya? Dia datang dan sakit, gitu. Tadi ada yang jawab opsi A, semua yang datang menderita sakit. Enggak ya teman-teman ya. Kalau semua yang datang menderita sakit, nanti gambarnya tuh kayak gini. Nah, gini, yang datang ini sakit. Tapi nyatanya gambarnya nggak kayak gini kan, makanya si A itu salah. Tadi juga ada yang jawab D, semua yang datang tidak menderita sakit. Nyatanya ada ya teman-teman ya, dari orang-orang yang datang ini yang sakit. Makanya yang D ini salah gitu. Terus yang E, sebagian yang menderita sakit itu basah kuyup. Nah, salahnya di mana sih yang E ini? Salahnya di sebagian ini. Teman-teman perlu ingat ya, kedua hal ini adanya di dalam basah kuyup. Jadi mau dia datang dan sakit, mau dia sakit, itu pasti dia basah kuyup. Jadi ini harusnya bukan sebagian, tapi apa? Tapi semua. Makanya yang E ini, dia salah. Jadi untuk nomor 2, jawaban yang tepat adalah yang bebek. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung? Sebagian bisa diganti kata ada gak sih, Kak? Betul, bisa ya teman-teman ya. Kalau premis ada semua sama sebagian, biasanya jawaban yang ada sebagian bisa dieliminasi. Betul, teman-teman. Betul, yang sama dicoret aja. Benar banget. Sampai sini ada yang bingung terkait nomor 2 ini? Oke, aman ya teman-teman ya. Sampai sini ya terkait nomor 2 ya. Boleh? Itu kan premis 2-nya sebagian yang basah kuyup menderita sakit. Terus yang di gambar yang kanan itu sakitnya itu di dalam lingkaran Bentar. basah kuyup, Kak. Bentar. Wait ya, ini aku yang salah. Bentar. Sebagian yang basah kuyup menderita sakit. Kalau misalnya kita gambar, harusnya kayak gini ya. Wait, ini salah. Ini harusnya bukan yang basah kuyup. Ini harusnya yang datang. Yang datang. Salah soal. Yang datang. Tapi kalau misalnya dia pakai basah kuyup, berarti kan gambarnya kurang lebih kayak gini ya. Sebagian yang menderita basah kuyup itu, nah kalau misalnya
Ini sakit, ya kan? Betul, itu bisa teman-teman kalau misalnya gambarnya pakainya yang soal awal, itu jawabannya yang E, betul. Tapi ini soalnya datang ya harusnya ya, yang benar ya. Betul, Betul, betul. terima kasih. Sama-sama, makasih juga ya koreksinya ya. Sampai sini aman terkait nomor 2 ini. Yes, soal awal jawabannya adalah yang E, betul. Oke, ini aku kasih tanda aja deh di sini ya. Jawaban sebelum dikoreksi. Oke. Diagram soal yang awal. Oke, diagram soal yang awal tuh nanti jadinya kayak gini, teman-teman. Nah, gini ya. Gini, ini isinya adalah datang, basah kuyup, terus sakit. Nah, gini. Nanti jawabannya tuh adanya di bagian yang sini. Wait, ini aku pindahin dulu ke atas. Nah, gini ya. Oke, aman ya teman-teman ya, sampai sini ya. Kalau jawaban sebelum soalnya dibenerin itu apa? Ini ya, yang E nih. Jawaban sebelum dikoreksi ya, yang ini ya. Cuman kalau misalnya yang E ini teman-teman, sebenarnya tuh ada 2 asumsi bakal yang muncul. Karena bisa jadi datangnya tuh nggak masuk ke dalam sakit, tapi bisa juga dia ikut serta dalam si sakit. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ketemu ada soal mungkin benar, itu bisa dipraktekin nih di sini. Karena kan nggak tahu ya, si datangnya ini masuknya ke sini, atau dia bergabung juga nih ke yang sakit gitu. Jadi akan ada 2 kemungkinan, makanya nanti ada tuh muncul jawaban di soal-soalnya sekarang itu adalah pilihan opsi mungkin benar gitu. Iya, kalau misalnya pakai soal yang pertama ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya diganti datang, ini tetap dicoret sih semuanya gitu. Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya terkait nomor 2 ya. Oke, kalau aman kita coba lanjut ke soal nomor 3 ya. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Di DM aja teman-teman ya, biar nggak saling lihat jawaban satu sama lain. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh padanya jawab yang cacing, terus ada juga yang jawab bebek, terus... Oke, antara C sama B doang ya, terkait nomor 3 ini. Kita coba lihat ya teman-teman ya, kira-kira jawaban yang benar tuh yang mana? Dari premis yang pertama, semua guru adalah pegawai negeri. Berarti kalau misalnya semua guru, berarti gurunya yang ada di dalamnya.
Kita gambarin dulu gambar pertama. Berarti dalam hal ini guru itu yang ada di dalam dan pegawai negerinya adanya di luar. Pegawai negeri. Terus kita masuk nih ke premis yang kedua. Semua penghuni asrama B adalah guru. Nah, jadi kaitannya sama guru kan? Karena yang terikat dengan kata semua ini adalah si penghuni asrama B, berarti kita tambahin lingkaran lagi ya kan di dalamnya. Jadinya nanti gambarnya kayak gini. Nih, misalnya ini ada ini, sama ini. Jadinya adalah pegawai negeri, terus di sini ada guru ya, baru yang di dalamnya itu adalah asrama B. Nah, jawabannya yang mana sih teman-teman terkait dengan soal nomor 3 ini? Jawaban yang tepat itu adalah yang cacing. Teman-teman coba baca di sini, semua penghuni asrama B adalah pegawai negeri. Nah, kalau misalnya kita lihat, dia ini adanya adalah di dalam. Nah, di dalamnya si siapa? Di dalamnya si guru, sama di dalamnya pegawai negeri. Karena dia ini adanya paling dalam, berarti dia termasuk juga ke dalam pegawai negeri gitu. Makanya di sini benar ya, semua penghuni asrama B adalah pegawai negeri. Kalau misalnya yang bebek ini, dia sebenarnya kebalik ya teman-teman ya. Semua pegawai negeri adalah penghuni asrama B. Ini salah, karena teman-teman coba lihat nih di bagian yang sini. Nah, di bagian yang sini, itu belum tentu tinggalnya di asrama B. Jadi ini sebenarnya kalimatnya adalah terbalik gitu, di opsi yang bebek. Sampai sini teman-teman aman? Ada yang masih bingung? Nomor 1 yang cacing ya tadi ya. Oke, aman ya teman-teman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 4, waktunya sama, 1,5 menit, kita mulai dari sekarang. Permisi Kak Dela, Ya, ini nanti coret-coretnya dikirimin nggak Kak? dikirim, nanti aku masukin ke drive yang sama juga ya, nanti di luar Oke. foldernya. Terima Aman kasih ya? Kak. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, waktunya habis. Ada 3 jawaban nih di sini nih. Ada yang jawab cacing, ada yang jawab bebek, sama ada yang jawab domba gitu ya. Jadi ada 3 jawaban nih kurang lebih yang ada di kolom chat. Kira-kira jawabannya yang mana? Kita coba lihat ya teman-teman ya, mulai dari premis yang pertama. Semua remaja desa memiliki rambut panjang. Yang terikat dengan kata semua itu adalah si remaja desa nih. Makanya nanti gambar yang pertama itu kayak gimana? Gambar yang pertama tuh kayak gini. Nah, gini ya. Nah, di sini itu isinya adalah si remaja, dan di atasnya itu adalah si rambut panjang.
Nah, terus di premis kedua, sebagian remaja desa memiliki mata indah. Sebagian ya kan dari remaja desa. Berarti kalau misalnya kita gambarin, nanti jadinya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Di sini keterangannya adalah rambut panjang. Terus di sininya itu isinya adalah remaja. Dan di bagian sininya apa? Si mata indah. Karena kan tadi sebagian ya, makanya kita gambarnya pakai irisan gitu. Nah, jawabannya yang mana teman-teman terkait nomor 4 ini? Jawaban yang tepat adalah yang D. Kita coba baca dulu ya. Sebagian remaja desa berambut panjang memiliki mata tidak indah. Nah, kalau misalnya di sini, itu kan berarti dia penjelasannya apa? Nih, di bagian yang ini. Nah, kalau di bagian yang ini, teman-teman, itu penjelasannya adalah si remaja desa ini matanya indah. Matanya indah. Nah, kalau misalnya di sini, teman-teman, nah, di sini berarti dia tidak apa? Tidak indah, gitu. Ya, tidak indah. Kalau misalnya kita ngomongin rambut panjang, itu udah semuanya ya. Mau dia punya mata yang indah di sini, ataupun dia tidak punya mata yang indah, pasti dia masuknya ke rambut panjang. Kalau yang B gimana? Semua remaja desa berambut panjang memiliki mata tidak indah. Nah, mata tidak indah. Ternyata ada nih teman-teman di bagian sini, remaja desa yang punya rambut panjang, tapi dia punya mata yang indah gitu. Jadi bukan semua gitu ya, makanya si B ini salah. Terus tadi juga ada yang jawab ya, bentar. Oke, tadi ada juga yang jawab cacing. Sebagian remaja desa berambut tidak panjang. Nah, dari sini aja udah salah ya, teman-teman ya. Kita balik lagi nih ke premis 1. Semua remaja desa itu rambutnya panjang. Jadi kalau misalnya di sini dibilangnya tidak panjang, makanya si C ini udah pasti salah gitu, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang domba. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, Kak, apakah ada kemungkinan yang memiliki mata indah, bukan remaja, dan tidak berambut panjang? Enggak ada ya, teman-teman ya. Karena berdasarkan premis 1, semua remaja desa ini memiliki rambut panjang. Jadi enggak ada sih remaja desa yang tidak memiliki rambut panjang gitu. Cara nentuin kolom terbesarnya, balik lagi ya teman-teman ya, ke si materi ini. Kalau misalnya teman-teman nih ada ketemu kata semua, setiap, atau seluruh, berarti kalimat yang didahului kata itu akan ada di dalamnya. Contohnya di sini, seluruh mesin berada di dalam himpunan katup. Yang ada kata semuanya itu si siapa? Si mesinnya kan. Makanya dalam hal ini mesinnya itu yang ada di dalam dari si katupnya gitu. Jadi yang ada kata semuanya atau seluruh atau setiap itu dia letaknya adanya di dalamnya. Kalau misalnya sebagian ya dibagi 2 aja gitu ya. Karena kan ada yang enggak, ada yang iya gitu. Oke, aman sampai sini teman-teman terkait nomor 4, ada yang mau dibingungin? Ada yang masih dibingungin? Oke, aman ya teman-teman ya terkait nomor 4 ya. Jadi emang bacanya tuh harus hati-hati terkait soal-soal kayak gini. Oke, kita lanjut ya ke nomor 5. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh ada yang jawab D, ada yang jawab C. Oke, antara D sama C nih ya. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira nomor 5 ini jawabannya itu yang mana? Kita coba baca terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Seluruh mahasiswa lama wajib mendaftar ulang. Balik lagi ya, ini seluruh sama kayak semua. Apa yang terikat? Mahasiswa lama gitu. Jadi mahasiswa lamanya ada di dalam lingkarannya gitu. Kalau misalnya kita gambarin yang pertama, jadinya kayak gini kan. Nah, kayak gini. Berarti dalam hal ini, yang di luar ini adalah si daftar ulang. Yang di dalamnya apa? Yang di dalamnya itu adalah mahasiswa lamanya. Mahasiswa lama. Nah, terus ada tambahan lagi nih dari premis kedua. Di sini dijelasinnya, sebagian mahasiswa lama bebas uang SPP. Jadi dia adanya di dalam bersamaan dengan si mahasiswa lamanya gitu. Nah, kita tinggal gambarin aja deh teman-teman. Jadinya nanti kayak gini, ketika udah dimasukin premis keduanya. Nah, gini ya. Keterangannya, ini adalah si daftar ulang. Ini adalah si mahasiswa lamanya. Dan yang ini adalah bebas uang SPP. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 5 ini yang mana? Jawaban yang tepat itu adalah yang D ya, teman-teman ya. Kita coba baca nih. Semua mahasiswa lama yang bebas SPP pasti mendaftar ulang. Nah, kita analisis dulu nih. Semua mahasiswa lama yang bebas uang SPP tuh gambarnya ada di mana sih? Di sini, teman-teman. Nih, di bagian sini. Katanya yang di bagian sini itu pasti mendaftar ulang. Benar apa enggak? Benar ya, teman-teman ya. Kenapa benar? Karena yang kita arsir ini, dia letaknya adanya tuh di dalam dari si lingkaran daftar ulangnya. Makanya secara nggak langsung ya, teman-teman ya, semua bagian ini sebenarnya itu udah pasti dia daftar ulang. Makanya yang D ini yang tepat. Kalau yang C, sebagian mahasiswa lama yang bebas uang SPP, nah, sebagian mahasiswa lama yang bebas uang SPP tuh yang ini juga. Katanya tidak mendaftar ulang. Nah, ini salah ya, teman-teman ya. Balik lagi nih, karena dia tuh di dalam daftar ulang, pasti dia daftar ulang. Nggak mungkin dia tidak mendaftar ulang gitu. Kak, berarti setiap jawabannya tuh yang tengah ya? Nggak harus yang tengah ya, teman-teman ya. Kadang dia ada yang di sini. Atau kadang di premis keduanya itu nggak kayak gini, adanya di luar dari premis pertamanya, itu juga bisa. Jadi nggak harus yang ada di tengah yang jadi jawabannya gitu. Ini kebetulan aja yang jadi jawabannya, dia ngomongin yang diarsir di bagian tengah ini gitu. Kak, ini perlu gambar diagram atau diagram cuman buat memudahkan aja? Ini diagram cuman untuk memudahkan aja ya teman-teman ya. Kalau dengan baca ini teman-teman udah bisa ngebayangin, itu akan lebih bagus sebenarnya. Karena kan menghemat waktu ya untuk menjawabnya. Gini. Diutul. Jadi harus banyak latihan. Semua sebagian jawabannya nggak pasti sebagian ya berarti. Semua sebagian. Maksudnya semua sebagian gimana tuh? Boleh, kalau misalnya maknanya kayak bener nih, itu bisa juga gitu. Pokoknya kalian yang penting tuh bisa ngebayangin yang mana di dalam, yang mana yang ada di luar gitu, supaya bisa gambarnya sebenarnya gitu. Boleh banget diulang penjelasannya. Kita mulai dari premis pertama ya. Salah pencet. Seluruh mahasiswa lama wajib mendaftar ulang. Yang terikat dengan kata semua yang mana? Mahasiswa lama. Nah, berarti teman-teman, mahasiswa lama ini dia letaknya di dalam si daftar ulang ini, gitu. Berarti makanya gambar dari premis yang pertama kayak gini kan, lingkaran mahasiswa lama itu di dalam si daftar ulang. Itu selesai tuh premis pertama. Terus ditambah lagi nih sama premis kedua, sebagian mahasiswa lama bebas uang SPP. Dia ngomongin mahasiswa lama nih, yang ada di dalam sini. Katanya sebagiannya itu ada yang bebas uang SPP. Makanya kita gambarin kayak gini.
Karena kan ada yang bebas uang SPP sama ada yang enggak kan. Kenapa? Karena dia pakai kata sebagian gitu. Makanya nanti gambarnya jadinya kayak gini. Nah, terus tinggal kita cek aja ke opsi sebenarnya gitu. Nah, kalau opsi yang D, semua mahasiswa lama yang bebas uang SPP, nih sampai di titik ini dulu, dia tuh ngomongin di bagian ini nih. Jadi ada mahasiswa lama yang bebas uang SPP, ya kan? Ada di titik yang ini. Katanya pasti mendaftar ulang. Benar apa enggak? Benar, teman-teman. Kenapa? Karena dia ini letaknya adanya tuh di dalam dari si lingkaran daftar ulangnya, gitu. Makanya dia pasti. Kalau yang C tidak mendaftar ulang. Kalau misalnya tidak mendaftar ulang, berarti harusnya gambarnya tuh dia di luar dari si lingkaran daftar ulangnya. Maka si C ini dia salah. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang domba gitu. Aman sampai sini teman-teman? Oke, mantap kalau misalnya nggak perlu gambar tapi udah bisa eliminasi jawabannya, itu aman banget teman-teman ya. Yang penting harus fokus aja. Sama artinya dengan sebagian yang daftar ulang, bebas. Enggak teman-teman ya, kalau sebagian yang daftar ulang, berarti kan dia ada yang nggak daftar ulang gitu ya. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya kita pakai lingkaran yang gedenya. Nah, kalau misalnya menyimpulkannya, sebenarnya teman-teman bisa cek satu persatu mulai dari opsi A, B, C, D, E gitu. Nanti ditandain aja kira-kira yang mana nih yang jadi jawabannya. Oke, ada kok. Aku ada satu lagi, teman-teman, paket soal kayak ginian juga, tapi akan kita bahasnya minggu depan. Kalau misalnya nanti teman-teman mau cobain dulu, kerjain itu boleh gitu. Nanti kayaknya AirDrop juga ada ya, aman ya. Nggak apa-apa kalau misalnya bisa jawab betul tapi nggak bisa gambarnya, itu juga nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa untuk eliminasi. Iya, eliminasi aja teman-teman jawabannya. Jadi dicek kebenarannya itu yang mana. Oke, aman ya teman-teman ya terkait nomor 5 ini ya. Di-up nanti ya habis kelas aku upload ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 6 ya. Waktunya sama, 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, terpantau jawabannya. Hampir sama semua. Oke, waktunya habis. Nah, hampir semua ya teman-teman ya, jawabannya itu betul. Kita coba cek ya. Nomor 6, semua siswa adalah murid. Nah, yang terikat dengan kata semua siapa? Si siswa. Makanya siswa nanti gambarnya akan ada di dalam si murid. Kalau misalnya kita gambarin, jadinya kayak gini. Nah, gini ya. Berarti yang di dalam ini adalah siswa, dan yang di luarnya itu adalah si murid. Nah, terus premis keduanya nih, teman-teman nih. Katanya ada sebagian murid yang tidak suka menghafal. Dia adanya di bagian, bentar deh, sebagian murid tidak suka menghafal.
Oke, ini agak-agak salah soal ya teman-teman ya, bukan murid nih. Ini harusnya siswa. Siswa. Nah, harusnya siswa ya. Nomor 1. Nah, jadi nanti gambarnya itu adalah kayak gini. Nah, gambarnya kayak gini. Yang atasnya itu dia tetap murid, yang ininya adalah siswa, yang ini tidak suka menghafal. Nah, ini aku pindahin dulu ke sebelahnya. Nah, jadinya harusnya kayak gini ya gambarnya ya. Nah, kalau misalnya kita cek, itu jawaban teman-teman benar sih, hampir semuanya ya. Itu yang B. Sebagian siswa itu tidak suka menghafal. Benar apa enggak? Benar ya, teman-teman ya. Adanya di gambar yang mana sih? Di sini. Nih, sebagian siswa itu dia tidak suka menghafal. Kalau yang di dalam ini, nih yang di dalam ini, itu dia harusnya apa? Itu adalah bentar, siswa yang tidak suka ya. Salah-salah. Tidak suka tuh harusnya di dalam. Nih, yang sini. Nah, di sini adalah siswa yang tidak suka menghafal. Kalau yang di sini berarti kebalikannya ya. Berarti dia adanya siswa aja gitu. Bisa dia suka menghafal. Sesuai soal pertama, jadinya gimana? Kalau misalnya sesuai soal pertama, ini ada 2 kemungkinan sebenarnya. Karena kan kalau misalnya soal pertama itu murid ya, teman-teman ya. Bisa 2 kemungkinan, dia gambarnya jadinya kayak gini. Nih, bisanya kayak gini. Nih, bisa kayak gini. Ini dia murid, ini dia siswa, ini dia tidak suka menghafal. Tapi bisa juga kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua itu gambarnya bisa kayak gini. Nah, gambarnya bisa kayak gini. Ini murid, ini siswa, itu dia tidak suka menghafal. Jadi ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi kalau misalnya pakai soal yang awal. Soal awal. Gitu. Bukannya irisan adalah siswa yang suka menghafal ya, Kak? Enggak dong. Kalau misalnya di sini kan keterangannya tidak suka menghafal ya. Makanya nanti di bagian lingkaran yang kedua, itu dia tidak suka menghafal. Kalau misalnya siswanya beririsan dengan tidak suka menghafal, berarti dia masuknya ke apa? Ke tidak suka menghafal ya, si siswanya ini. Gitu. Yes, gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 6. Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Oke, kalau aman, kita coba lanjut ke soal nomor 7. Waktunya sama ya, 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat di kolom chat tuh banyak yang jawab cacing.
Sama ada juga yang jawab E ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 7 ini jawabannya tuh yang mana? Kita baca dulu mulai dari premis yang pertama. Pemain yang sportif yang dapat menerima kekalahan. Nah, pemain yang sportif yang dapat menerima kekalahan. Berarti dalam hal ini gambarnya kayak gimana? Gambarnya kayak gini kan? Nih, gambarnya kayak gini. Ini adalah si menerima kekalahan. Menerima kekalahan. Ini adalah yang sportif. Yang aku geser dulu. Bentar. Nah, terus teman-teman di premis kedua kita dapat nih, sebagian pemain dari kota C tidak dapat menerima kekalahan. Nah, sebenarnya teman-teman itu bisa gambar dalam bentuk yang kayak gini atau kayak gini. Tapi kita harus apa sih? Harus sesuaiin sama opsinya gitu ya. Dalam hal ini, di opsinya, itu kan dia ngomongin kota C, dan sportif. Makanya kita asumsikan bahwa dia ini pakai yang gambar pertama ini. Artinya ada kaitannya dia sama titik yang di dalamnya ini, gitu. Makanya nanti kita gambarinnya kayak gini jadinya. Nah, gambarinnya jadi kayak gini. Yang ini adalah si pemain dari kota C. Nah, untuk soal ini, jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah yang C, gitu ya. Ini banyak yang benar juga tadi di kolom chat. Sebagian pemain di kota C sportif. Nah, dalam hal ini dia letaknya adanya di sini. Nah, jadi ada yang sportif, ada yang tidak sportif. Dalam hal ini, kalau misal teman-teman lihat, nanti yang di warna biru ini, itu kan dia di luar dari menerima kekalahan, ya kan? Berarti di sini dia tidak menerima kekalahan, gitu. Gambarnya tuh sebenarnya bisa dua, tadi ya, ada dua kemungkinan, gitu. Tapi kita perlu cek juga di opsinya, berkaitannya sama yang mana sih? Kalau misalnya dia nih nggak dikaitin sama sportif, teman-teman bisa pakai gambar yang ini, gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang cacing. Sampai sini aman terkait nomor 7 ini. Oke, yang diakhir keterangannya apa? Kalau misalnya di sini, ini dia opsi yang C ya, teman-teman ya. Berarti dia kan di sini ada pemain dari kota C, yang apa? Sportif. Kalau misalnya yang ini, itu dia tidak menerima kekalahan. Tidak menerima kekalahan. Ini kota C ya, pemain dari kota C, gitu. Kalau irisan yang nggak masuk sportif dan di luar menerima kekalahan, jadinya apa? Ini ya. Jadi dia pemain dari kota C itu dia tidak menerima kekalahan gitu. Karena kalau misalnya menerima kekalahan itu udah pasti sportif. Kalau yang E, semua pemain yang tidak sportif berasal dari kota C. Nah, tapi teman-teman perlu ingat di sini kata kuncinya sebagian. Berarti dia ada yang sportif dong. Jadi kalau bagian yang E ini salah di kata semuanya gitu. Harusnya pakainya sebagian. Jadi bisa juga pemain kota C menerima kekalahan dan tidak sportif. Pemain kota C menerima kekalahan, sebagian ya, sebagian dari pemain kota C itu ada yang menerima kekalahan dan tidak sportif. Jadi harus pakai kata sebagian. Asiran antara warna pink dan warna biru keterangannya apa, Kak? Ini ya. Ini bagian yang ini ya. Oke, kita ganti warna, jangan pakai warna merah. Nah, dalam hal ini teman-teman, sebenarnya dia ini masuk juga gitu ke bagian yang menerima kekalahan ini gitu. Nah, tapi menerima kekalahan belum tentu sportif ya, teman-teman ya, gitu. Jadi dalam hal ini pemain kota C itu menerima kekalahan aja, tapi dia enggak sportif gitu. Karena dia enggak masuk ke dalam lingkaran yang sportifnya gitu ya. Sebagian pemain kota C sportif, bisa juga gak sih, Kak? Sebagian yang mana tuh? Iya kan? Emang itu jawabannya kan? Sebagian pemain kota C sportif. Iya ini.
sebagian pemain di kota C sportif, yang bagian ini gitu. Jadi makanya yang C itu jadi jawabannya. Aman sampai sini? Aman, aman. Nggak apa-apa. Kalau misalnya lebih kebiasa tanpa gambar, itu nggak apa-apa banget. Kalau itu arsiran hitam, tadi tuh keterangannya apa? Ini ya. Bentar ya, kita coba tambahin. Ini itu dia, naikin ke atas aja ya. Ini itu dia keterangannya adalah pemain dari kota C, itu dia menerima kekalahan. Tapi dia tidak sportif ya, teman-teman ya, gitu. Oke, aman ya, teman-teman ya, sampai sini ya, terkait nomor 7 ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ya, ke nomor 8. Waktunya sama ya, 1,5 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, terpantau betul semua ya sampai saat ini ya jawabannya ya. Sisa 30 detik lagi, teman-teman. Oke, waktunya habis. Sebelum jawab nih ada yang tanya nih, pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi GoodNotes ya. Oke, ini emang agak nomor 7 ya. Nomor 7 jawabannya tadi cacing. Nah, ini emang agak sedikit apa ya teman-teman ya, bikin kecoh nih ya antara opsi yang C sama yang E gitu ya. Tapi kita coba lihat ya, kira-kira jawaban yang betul itu yang mana gitu ya. Nah, kita sebenarnya ini bisa nggak digambar dengan cepat gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya mau lebih jelas, ini coba aku gambarin ya. Bentar, ini kayaknya nggak muat nih. Jadi aku kecilin dulu ya pembahasan yang ini ya. Resize. Oke, kecil. Aku kecilin. Oke, kita coba lihat nomor 8. Semua asrama dilengkapi kantin dan ada jam kunjungan. Di sini ada 3 partikel ya, diingat ya. Di sini ada asrama, ada kantin, sama ada jam kunjungan. Premis pertama ini kalau teman-teman mau gambarin, gambarnya kayak gimana sih? Gambarnya tuh nanti jadinya kayak gini. Nih. Nih. Sama di dalamnya di tengah sini, gitu. Di sini dibilang kan semua asrama. Jadi asrama ini dilengkapi sama 2 hal, kantin dan jam kunjungan. Di sini ada kantin, di sini ada jam kunjungan. Jam kunjungan. Yang dalam ini isinya apa? Yang dalam ini isinya adalah si asrama. Terus katanya di premis yang kedua, si Ani ini, nih si Ani berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungannya. Berarti Ani adanya di mana? Ani adanya di sini nih, di luar. Nah, si Ani. Ya kan? Nah, berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya adalah yang cacing. Jadi si Ani ini bukan berada di asrama gitu ya. Terus tadi ada yang jawab yang E. Nah, yang E ini sebenarnya teman-teman kalau misalnya baca sekilas tuh benar, tapi kalau dicek ke dalam premis yang ini,
itu bisa salah. Kenapa? Kalau yang E nih, Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Kalau misalnya teman-teman berpacu pada ini, itu benar nih di kalimat ininya. Tapi teman-teman perlu ingat, semua asrama dilengkapi kantin dan ada jam kunjungan. Jadi kalau misalnya tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan, berarti kan itu bukan asrama gitu. Makanya yang E ini salah. Harusnya bukan asrama gitu. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang cacing gitu. Kak, bukannya itu kata hubungnya dan jadinya kantin dan jam kunjungannya nggak bisa dipisah ya? Kalau kata hubungnya atau baru dipisah antara kantin dan jam kunjungannya? Betul, bisa juga kalau misalnya teman-teman mau gabungin kayak gini kan, maksudnya gambarnya kan. Nih, kayak gini kan, itu juga betul. Misalnya kantin dan jam kunjungan. Kunjungan, itu juga bisa ya teman-teman ya, di gambarnya kayak gini. Ini juga bisa gitu. Cuman kenapa aku gambarnya kayak gini? Karena nanti ke depannya mungkin aja ada soal yang menghubungkan jam kunjungan ini dengan premis yang lainnya gitu. Tapi kedua hal ini itu bisa ya teman-teman ya untuk menjawab soal ini gitu. Kalau misalnya tidak dilengkapi salah satu aja gimana? Kalau misalnya tidak dilengkapi salah satu, itu juga bukan asrama ya, karena semua asrama itu wajib dilengkapi oleh kedua hal ini gitu. Karena di sini kan semua ya, bukan sebagian. Kalau misalnya premisnya sebagian, berarti di sini sebagian ya, teman-teman ya. Nah, ini juga ini berada di, nah ini bisa benar teman-teman kalau di sini sebagian gitu. Benar, karena konjungsinya itu adalah dan, jadi wajib keduanya, nggak bisa salah satu gitu ya. Kalaupun sebagian, itu baru bisa. Tapi karena di sini semua, itu berarti semuanya ya teman-teman ya, gitu. Aman teman-teman sampai sini terkait nomor 8 ini, ada yang masih bingung? Harus fokus di semua dan sebagian, karena itu kata kunci ya teman-teman ya. Oke, aman ya? Kita coba lanjut ke nomor 9. Bentar, opsinya. Bentar, aku ubah dulu. Oke. Nah, kayak gini ya. Oke, nomor 9, waktunya 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Betul, di PC aja ya, teman-teman ya. Oke, waktunya habis. Nomor 8 tadi jawabannya yang cacing ya. Oke, di kolom chat tuh kayaknya hampir semuanya ya. Semuanya sih ini ya, jawab-jawaban yang sama, yaitu yang E. Apakah benar yang E? Nah, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Di sini, semua karyawati memakai kerudung panjang. Balik lagi ya, yang terikat dengan kata semua itu adalah si karyawati. Makanya si karyawatinya itu ada di dalam kerudung panjang. Jadi kalau misalnya digambarin jadinya kayak gini. Nah, ini ada si kerudung panjangnya.
kerudung panjang. Yang dalamnya berarti apa? Karyawati. Karyawati. Nah, terus premis keduanya dibilang nih, ternyata ada sebagian karyawati yang tidak memakai sarung tangan. Ngomongin karyawati sebagiannya, berarti kita gambar aja jadinya kayak gini ya kan? Nah, jadinya kayak gini. Nah, nanti penjelasannya itu adalah si ini tetap kerudung panjang. Kerudung panjang. Ini ada si karyawati. Ini ada siapa sih? Tidak memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan. Nah, tinggal kita cek aja ke opsi. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya itu betul ya, teman-teman, yang E. Kita coba baca. Ternyata ada nih, ada gitu ya, sebagian yang tidak memakai sarung tangan, tetapi memakai kerudung panjang. Kalau misalnya ada, berarti itu sebenarnya sama aja, teman-teman, kayak sebagian. Katanya di sini, ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan. Benar apa enggak? Benar. Adanya di mana? Di sini. Nih, ini kan dia penjelasannya adalah karyawati yang tidak memakai sarung tangan. Sarung tangan. Nah, terus kalimat selanjutnya di sini tetapi memakai kerudung panjang. Benar apa enggak? Benar ya, teman-teman ya. Karena lingkaran ini yang sebenarnya kita arsir ini dia adanya di dalam bulatan dari si kerudung panjang. Berarti mau nggak mau dia udah pasti banget pakai si kerudung panjang tersebut. Makanya opsi yang E ini dia tepat. Kalau misalnya yang B, nih yang B, ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang. Nah, ini aja udah salah teman-teman di sini. Karena apa? Karena karyawati itu di dalam kerudung panjang. Jadi sebenarnya dia ini udah pasti pakai kerudung panjang. Baik lagi ya teman-teman ya. Kalau di dalam itu dia udah pasti mencakup yang luar. Tapi yang luar belum tentu karyawati gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatiin letaknya itu gimana. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 9. Ada yang masih bingung nggak? Kenapa jawabannya yang E? Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 10. Pendek nih ya, harusnya gampang ya. Waktunya sama ya, 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Dua 25 detik lagi. Oke, waktunya habis. Di kolom chat ada 2 jawaban. Ada yang jawab C, ada juga yang jawab E. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Semua tenda beratap dan tinggi gitu ya teman-teman ya. Balik lagi ini bisa dua-duanya ya sebenarnya ya di gambarnya ya. Tapi ini kita coba pakai yang gampang aja gambarnya kayak gini. Tenda beratap
tenda. Ini beratap, dan tinggi. Berarti yang di dalamnya apa? Yang di dalamnya adalah si tenda. Nah, terus di premis keduanya kita dapat nih, Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Berarti sebenarnya si Andi adanya di sini ya kan teman-teman ya? Si Andi. Nah, berarti jawaban yang tepat apa? Jawaban yang tepat adalah si yang cacing. Andi berada di bukan tenda ya, karena di sini dijelasin nih, tidak beratap dan tidak tinggi. Sedangkan kalau misalnya tenda, itu dia wajib beratap dan tinggi, karena dia ada di dalam lingkaran si beratap dan tinggi. Kalau misalnya yang Andi berada di bukan tenda beratap dan bukan tinggi. Nah, sebenarnya salahnya itu di sini ya, teman-teman ya. Si Andi itu udah pasti bukan di tenda, gitu ya. Jadi penggunaan tenda di sini itu sebenarnya salah, karena kalau ada tenda, itu dia wajib beratap dan tinggi, gitu. Yang opsi E itu sama aja kayak Andi berada di tenda tidak beratap dan tidak tinggi, iya enggak Kak? Iya betul, tapi sayangnya berdasarkan premis pertama, ternyata nggak ada tuh tenda yang tidak beratap dan tidak tinggi. Makanya si E ini udah pasti salah gitu. Aman sampai sini teman-teman? Iya, benar. Jadi bisa aja di tempat lain ya kan? Kalau beratap dan tinggi yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya tidak beratap ada tempat yang lain, tapi kalau tenda itu dia wajib beratap dan tinggi gitu. Oke, aman ya teman-teman ya. Pokoknya harus hati-hati aja dalam membacanya. Kita coba lanjut ke nomor 11 ya teman-teman ya. Waktunya sama, 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita coba cek ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Bisa langsung DM aja ya, teman-teman ya. Di kolom chat tuh lumayan ada beragam jawaban. Ada yang jawab D, ada yang jawab E, terus ada juga yang jawab apa nih? A, terus ada D juga, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ada 4 jawaban di sini. Kita coba cek kira-kira nomor 11 ini jawabannya itu yang mana. Semua pohon bercabang dan berakar. Nah, kita coba gambarin ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Ini gambar yang pertama. Jadi dalam hal ini penjelasannya adalah yang ini bercabang, yang ini ada berakar, yang di dalam itu isinya adalah si pohon. Nah, terus berdasarkan premis kedua nih, ada tanaman A ini. Ternyata dia ini berakar, tapi dia tidak bercabang. Berarti dalam hal ini gambarnya jadinya kayak gimana? Gambarnya jadinya kayak gini. Nih. Gambarnya kayak gini. Ini dia adalah bercabang,
ini dia berakar, ini dia pohon ya, teman-teman ya. Sedangkan ini adalah si tanaman A. Tanaman A. Kenapa tanaman A-nya di sini? Karena ingat ya, dia ini cuman berakar, tapi dia tidak bercabang. Makanya dia adanya di sini, gitu. Nah, kalau berdasarkan dengan pilihan jawaban, yang benar yang mana? Yang benar adalah yang E. Nih, yang E. Tanaman A adalah bukan pohon meskipun berakar. Kenapa? Karena kalau misalnya pohon, dia ini harus memenuhi keduanya. Dia harus bercabang dan juga berakar. Sedangkan si tanaman A ini, dia tuh cuman berakar doang gitu. Kalau opsi yang A tadi ya, tanaman A adalah pohon yang berakar. Salah ya teman-teman ya. Balik lagi kalau misalnya pohon harus memenuhi keduanya. Tadi juga ada yang jawab B. Tanaman tanaman A adalah pohon yang tidak bercabang. Sama ya halnya kayak yang A. Kalau pohon harus memenuhi keduanya. Kalau yang D tadi ada yang jawab juga. Tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Karena kalau pohon itu bukan cuman harus bercabang doang, tapi juga harus memenuhi keduanya gitu. Makanya si D ini juga salah dia. Karena kalau pohon, pokoknya harus memenuhi keduanya. Nggak bisa salah satu doang gitu. Oke, aman sampai sini? Iya ya, tenang ya teman-teman ya. Pokoknya dicoba dulu ya teman-teman ya, di bagian message itu ada tool, nanti ada yang nama aku aja gitu ya. Jadi jangan ke everyone, biar teman-teman yang lain nggak goyah gitu ya dengan jawaban mereka masing-masing. Oke, aman teman-teman terkait nomor 11 ini? Oke, aman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 12 nih. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab D, ada yang jawab apalagi nih, E sama D sih. Oke, sabar ya teman-teman ya, jangan emosi. Oke, E sama D ya. Kita coba lihat ya teman-teman, kira-kira nomor 12 ini jawabannya itu yang mana? Semua penipu pandai bicara dan ramah. Berarti dalam hal ini kita gambarnya kayak gini ya. Nih. Nah, di sini itu ada pandai bicara, ramah. Nah, di sini apa? Di sini penipu. Nah, terus premis keduanya, Tuan M itu tidak ramah, tapi pandai bicara. Nah, jadi Tuan M-nya ada di mana? Adanya di sini. Si Tuan M. Tuan M, gitu. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang
D ya, teman-teman ya. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Kenapa? Karena kalau misalnya penipu, dia harus memenuhi keduanya, pandai bicara dan ramah. Sedangkan si Tuan M ini, dia hanya memenuhi salah satu doang, yaitu si pandai bicara. Gitu. Makanya dia salah. Kalau yang E, Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Nah, teman-teman balik lagi ya ke premis 1 sebenarnya. Semua penipu nih, itu wajib ramah sebenarnya. Kalau misalnya di sini pakai kata bukan, otomatis yang E ini dia salah ya teman-teman ya, gitu. Sebenarnya udah salah dari ini sih, Tuan M bukan penipu, gitu ya. Sebenarnya benar sih, bukan penipu dia, tapi ada yang ramah gitu. Makanya dia ini sebenarnya salah, karena balik lagi ya, penipu tuh harus keduanya gitu. Makanya dia ini salah. Aman sampai sini, teman-teman? Terkait nomor 12 ini, ada yang masih bingung nggak? Oke. Aman ya, teman-teman ya, sampai sini ya. Udah pada jago-jago ya. Kita coba lanjut ke nomor 13 ya. Waktunya sama, 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Permisi, Kak. Ya, Itu pilihannya sampai D atau ada E? ada E, ada E. Bentar, Oh, bentar. oke. Thank you. Thank you, thank you. Nomor 12 tadi jawabannya yang D ya. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya. Di kolom chat tuh banyak yang jawab cacing, ada juga yang jawab A, ada juga yang jawab apa lagi nih? E juga ada. Oke. A, C sama E ya, teman-teman ya. Kita coba cek ya. Kira-kira nomor 13 ini jawabannya tuh yang mana? Bila naik kereta api harus membayar konstan atau memakai tiket abonemen. Nah, teman-teman di sini kata hubungnya apa? Kata hubungnya tuh atau. Jadi nggak harus keduanya. Bisa pilih salah satu. Makanya kalau misalnya kita gambarin teman-teman, jadinya tuh kayak gini. Nih, ini lingkaran yang pertama. Ini juga ada lingkaran yang kedua. Jadi terpisah sebenarnya dia. Keterangan yang pertama itu dia dalamnya sebenarnya sama ya teman-teman ya, naik kereta api. Nih, ini sama, naik kereta api. Ini juga sama, naik kereta api. Nah, kereta api. Tapi di sini caranya bisa dua ya kan? Bisa membayar konstan, atau bisa juga pakai si tiket abonemen. Nah, terus kita lihat premis yang keduanya. Di sini premis keduanya apa? Premis keduanya adalah si Badu ini naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Nah, jadi dia nih nggak bayar kontan. Tapi teman-teman perlu ingat, karena di sini atau, jadi kalau misalnya dia nggak membayar kontan, dia bisa pakai cara yang kedua, yaitu pakai apa? Pakai tiket abonemen gitu. Jadi jawabannya yang mana? Jadi jawabannya adalah yang cacing. Badu membayar dengan tiket abonemen gitu. Kalau tadi ada yang jawab A,
Badu tidak membayar untuk naik kereta api, itu salah ya teman-teman ya. Karena ya harus melalui dua cara ini, entah membayar konstan atau membayar menggunakan tiket amodemen gitu. Aman sampai sini terkait nomor 13, teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Oke, aman ya teman-teman ya? Yes, benar. Jadi ada atau. Jadi harus dilihat bisa keduanya kalau misalnya atau. Oke, aman ya teman-teman ya? Kita lanjut ke nomor 14. Waktunya sama ya, 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat lumayan beragam. Untuk soal ini jawabannya ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab D juga, ada yang E juga. Oke, ntar aku lihat dulu. Oke, ada yang C juga. Berarti ini A, B, C, D, E ada yang pilih semua ya, teman-teman ya, di soal kali ini ya. Kita coba lihat ya, teman-teman, nomor 14 ini kira-kira jawabannya itu yang mana? Nah, di sini kita baca dulu premis yang pertamanya. Di sini, korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Nah, berarti kalau misalnya kita gambarin jadinya kayak gimana? Jadinya kayak gini kan? Nah, kayak gini gambarnya nih. Dalam hal ini ada dua, ya kan? Dapatnya tuh ada berupa bantuan sama berupa hadiah. Nah, tapi kalau misalnya dia ini itu korban yang tabungannya itu kurang dari 3 juta, ya kan? Nah, terus di sini premis keduanya apa, teman-teman? Premis keduanya itu adalah Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Berarti gambarnya ada di mana? Sorry. Gambarnya ada di mana si Yusuf ini? Adanya di sini, ya kan? Nih. Dia cuma menerima bantuan doang. Berarti ini si Yusuf. Nah, terus kalau misalnya kita lihat, jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang ini. Bisa banyak sih ya sebenarnya ya. Ini kayaknya agak-agak nih soalnya nih. Kita baca dulu mulai dari premis yang A. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Nah, sebenarnya yang A ini, teman-teman, itu belum tentu korban. Nih, ini sebenarnya salah di sini korban. Nah, karena di sini nggak ada keterangan nih, teman-teman, yang menerima bantuan tuh sebenarnya korban gitu. Jadi sebenarnya yang A ini kurang tepat gitu. Karena di sini kita belum bisa menentukan nih bahwa si Yusufnya ini adalah korban sehingga dia menerima bantuan gitu ya, teman-teman ya. Terus kalau yang B, Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. Kalau ini udah pasti salah ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kurang dari 3 juta, harusnya dia menerima keduanya, bantuan sama hadiah. Harusnya dia adanya di sini. Makanya si B ini salah.
si C itu Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. Nah, dalam hal ini teman-teman, ini nggak bisa kita pastikan, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak tahu nih sebenarnya si Yusuf ini punya tabungannya berapa. Tapi kalau berdasarkan premis 2, karena dia nih tidak menerima hadiah, jadi bisa kita asumsikan nih bahwa tabungan si Yusuf itu nggak sesuai sama syarat yang ada di premis pertama, yaitu si korban ini tabungannya harus kurang dari 3 juta. Makanya yang C ini juga salah. Kalau yang D, Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. Benar apa enggak, teman-teman? Benar ini jawabannya. Karena di sini bukan korban. Nah, jadi si Yusuf ini bukan korban. Kenapa? Karena kalau misalnya dia korban, dia akan dapat keduanya, hadiah dan bantuan. Yang berhak menerima hadiah gitu. Jadi karena dia bukan korban, makanya dia nggak berhak ya, teman-teman ya, untuk menerima si hadiah ini. Kalau yang E, Yusuf adalah korban. Nih, balik lagi ya. Salahnya di sini. Yang tabungannya 3 juta rupiah. Nah, ini juga salah ya teman-teman ya. Karena di dalam teks itu kita nggak tahu nih Yusuf ini korban atau bukan. Tapi kalau berdasarkan premis 1, yang disebut korban itu ketika dia tabungannya tuh kurang dari 3 juta rupiah. Nanti akibatnya dia akan menerima bantuan dan hadiah. Gitu. Kak, bukannya kalau tabungannya kurang dari 3 juta, bukannya harus dapat dua-duanya ya? Betul. Tapi kalau misalnya yang E, itu kan dia tabungannya 3 juta rupiah, berarti kan kurang. Maksudnya dia tuh enggak di bawah 3 juta gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 3 juta tuh berapa sih teman-teman? Berarti kan misalnya 2.900.000. Tapi kalau 3 juta, itu kan dia stabil ya teman-teman ya. Bukan berarti dia di bawah 3 juta gitu. Makanya yang E ini tetap salah. Aman sampai sini teman-teman? Yang A boleh kita ulang. Yusuf adalah korban. Nah, di sini sebenarnya yang bagian salahnya gitu. Karena apa? Kalau misalnya korban, dia ini tabungannya kurang dari 3 juta rupiah dan mendapat bantuan dan hadiah. Sedangkan berdasarkan premis yang keduanya, si Yusuf ini cuma menerima bantuan, tetapi tidak menerima hadiah gitu. Makanya dia bukan korban sebenarnya gitu. Aku bener Kak, tapi aku sih nangkepnya bukan korban yang berhak menerima hadiah, tapi dia korban yang berhak menerima bantuan aja gitu. Kayak bukan fokus ke dia korban atau enggak. Bisa sih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita nangkepnya kayak gitu, berarti kalau misalnya dia nih punya uang atau tabungan kurang dari 3 juta, maka dia berhak mendapatkan keduanya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ini korban yang tabungannya lebih dari 3 juta, nah ini sebenarnya bikin rancu teman-teman. Kalau misalnya kita nganggepnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya si korban ini, kalau misalnya kita nganggepnya seperti itu, jawabannya bisa 2 dong. Makanya untuk menghindari hal tersebut, kita anggapnya tuh korban itu ketika dia tuh tabungannya kurang dari 3 juta. Yang dia berhak menerima hadiah, kok bener. Yusuf adalah bukan korban. Nah, bukan ini kalimatnya sebenarnya main di kalimat, teman-teman ya. Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah, gitu. Kak, tapi di keterangan Yusuf tidak menerima hadiah, di jawaban menerima hadiah. Ini sebenarnya, nih teman-teman, kata kuncinya tuh ada di bukan ini. Nih, di bukan. Dia tuh bukan korban yang berhak menerima hadiah. Kalau dia korban, dia baru berhak menerima hadiah gitu. Kalau misalnya korban harus memenuhi 2 syarat. Jadi bisa juga dikatakan kalau Yusuf bukan korban, berhak menerima bantuan. Jadi yang menerima bantuan ini teman-teman, itu kan kalau misalnya kita lihat dari gambar, bisa korban, bisa juga orang yang lainnya, bukan dalam kategori bantuan gitu ya, bisa aja aspek yang lainnya gitu. Kak, kalau misal pakai bantuan atau hadiah, si Yusuf ini bisa jadi termasuk korban ya? Betul, kalau misalnya pakai atau, itu gambarnya jadinya kayak gini. Ini bantuan, ini hadiah. Itu kalau misalnya pakai atau ya, teman-teman ya. Jadi, dia berdiri dengan sendiri-sendirinya gitu.
Betul, jadi si Yusuf ini bukan korban, jadi dia nggak berhak untuk menerima bantuan dan hadiah. Kalau dia menerima salah satu, ya bisa-bisa aja gitu. Kalau misalnya ada yang mau sholat dulu aja ya teman-teman ya. Betul, yang berhak dapat bantuan tuh nggak harus jadi korban, bisa aja hal-hal yang lainnya. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di gambar, ini kan ada bagian yang tidak termasuk ke bagian yang tengah ini. Karena yang tengah ini adalah si korbannya, gitu. Kalau cuma bukan korban, bisa kan ya, Kak? Jadi tanpa berhak menerima hadiah gitu. Kalau cuma bukan korban, kalau misalnya dia ini bukan korban, dia bisa aja dapat hadiah doang, tapi tanpa bantuan gitu. Jadi dapatnya bisa salah satu aja. Kalau dapat keduanya, berarti dia korban gitu. Bukan berarti Yusuf gak punya tabungan ya. Si Yusuf ini punya tabungan yang lebih dari 3 juta. Makanya dia tuh nggak dianggap sebagai korban gitu. Kan yang pasti menerima bantuan dan hadiah itu korban yang tabungannya kurang dari 3 juta. Bisa aja Yusuf itu korban, tetapi tabungannya lebih dari 3 juta. Betul, bisa juga kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita mikirnya kayak gitu, teman-teman, itu akan rancu nih di opsi yang A atau yang D. Teman-teman akan bingung kira-kira pilihannya itu yang mana jawabannya antara yang A, kalau enggak yang D gitu. Kak, kalau misalnya konjungsinya diganti atau, si Yusuf ini termasuk korban ya, Kak? Betul, kalau misalnya atau di sini ya, berarti ya, itu benar, si Yusuf ini bisa termasuk ke dalam korban. Ini aku coba gambarin ya, teman-teman ya. Kalau atau, itu nanti gambarnya jadinya kayak gini. Nih, kalau misalnya atau ya. Nah, yang ini, itu adalah bantuan, yang ini adalah hadiah, dan yang ini itu adalah si korban. Nah, ini kalau konjungsinya itu adalah si atau. Gambarnya akan kayak gini, gitu. Tapi ini kalau atau ya, bukan untuk soal yang ini, gitu. Aman, teman-teman, sampai sini terkait nomor 14 ini, ada yang masih bingung? Berarti kalau kayak gini, udah pasti nggak usah pakai kemungkinan ya? Betul, nggak usah pakai kemungkinan. Oke, Mau aman ya? nanya, Kak? Boleh? Kan itu misal, bentar. Kan misal P atau Q kan, Kak? Misal si Yusuf ini menerima P dan Q gitu, kalau konjungsinya itu di premisnya atau, si Yusuf ini termasuk korban nggak, Kak? Termasuk, ini kan, kalau misalnya P dan Q, dalam hal ini berarti bantuan itu P dan hadiah itu Q, benar nggak? Iya. Nah, kalau misalnya di sini diganti atau ya, benar kan kayak Iya. gini ya, Mas Toma ya? Nah, kalau misalnya Iya. ini diganti atau, gambarnya jadinya kayak gini nih yang di bawah sini. Jadi kan bisa keduanya ya, kalau misalnya dia nih menerima bantuan doang, itu dia bisa dikategorikan sebagai korban. Kalau misalnya dia menerima hadiah doang, itu dia juga bisa dikategorikan ke dalam korban. Terus kalau misalnya kita sambungin nih ke premis yang kedua di sini, si Yusuf kan menerima bantuan ya, berarti dia juga bisa disebut sebagai korban. Tapi itu kalau si premisnya ini, si konjungsinya itu diganti dengan atau gitu. Jadi betul. Jadi semisal Yusuf menerima dua-duanya, kalau konjungsinya atau itu dia juga dianggap korban gitu, Kak? Dianggap korban juga gitu. Oke, Tapi itu Kak. jarang sih yang kayak gitu. Soalnya kan ada yang or eksklusif sama inklusif itu loh, Kak. Jadi bingung kadang. Tapi yang biasanya yang dipakai itu yang inklusif, Kak. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya atau, itu sebenarnya dia tuh jarang ya untuk menerima keduanya gitu. Karena kan kalau atau, itu sebenarnya kan pilihan ya buat kita ya. Jadi salah satu gitu. Kalau misalnya kita ambil keduanya, berarti sebenarnya konjungsinya tuh udah berubah gitu. Udah bukan atau lagi, tapi jadinya yang dan. Oke, Kak. Terima Oke, kasih, Kak, ya. sama-sama. Kak mau tanya, kalau misalnya premis barunya Asep adalah korban yang pendapatannya di atas 3 juta.
gimana dalam lingkarannya. Nah, kita coba gambar di bawahnya aja ya, dan nggak numpuk nih. Dalam hal ini ada Asep adalah korban. Nah, ini sebenarnya udah nggak bisa ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau misalnya, bisa sih kalau misalnya mau digambar, tapi dia nggak akan dapat ya teman-teman sebenarnya bantuan dan hadiahnya. Kalau misalnya mau digambarin, kayak gini. Ini bantuan dan hadiah. Nah, si Asep ini teman-teman sebenarnya adanya di luar sini. Nih, si Asep. Jadi dia tidak berhak untuk mendapatkan kedua hal ini. Karena yang berhak apa? Yang berhak adalah orang-orang yang pendapatannya atau tabungannya itu kurang dari 3 juta gitu. Karena si Asep ini dia nih lebih dari 3 juta, makanya dia nih nggak dapat. Kalau misal Permisi Kak atau, Dela, ya boleh. aku izin out ya Kak, mau buka puasa. Oke, Makasih Kak. sama-sama. Kak, kalau misal atau gitu bisa digambarin bagian korban yang melingkar 2 pilihan gitu gak Kak? Jadi nggak di dalam gitu. Kalau misalnya atau bisa, ini ya, kalau misalnya atau yang ini maksudnya. Bisa, kalau misalnya kayak gini. Ini kalau misalnya atau itu betul. Ya, buka puasa ya guys ya. Oke, aman teman-teman sampai sini terkait nomor 14. Ada yang masih dibingungin nggak? Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, kalau aman kita coba next ke soal terakhir, nomor 15 nih, waktunya sama ya, 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Nah, ini nggak perlu pakai gambar-gambar ya teman-teman ya sebenarnya ya. Coba tinggal dipahamin aja makna dari si kalimatnya. Oke, waktunya habis. Kita coba cek ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya, soal terakhir ini. Yang mana? Di kolom chat sih banyak yang jawab cacing, terus ada juga yang jawab domba, ada juga yang ayam. Ini sebenarnya nggak perlu apa ya, teman-teman, yang nggak perlu digambar. Kita cuma perlu mahamin aja si makna dari kalimatnya tuh kayak gimana. Di sini kita baca dari premis pertamanya, bahan katun katanya tuh lebih baik nih daripada bahan nilon. Nah, kenapa si bahan katun ini lebih baik? Bahan yang lebih baik. Nah, bahan yang lebih baik ini sebenarnya lagi ngomongin apa, teman-teman? Karena di sini lebih baiknya adalah bahan katun, makanya ya ini ngomongin katun gitu ya. Katanya si katun ini, dia tuh tahan lama dan lebih mahal. Nah, maksudnya tuh lebih mahal daripada siapa sih? Lebih mahal daripada si nilon ini gitu, karena dia perbandingan. Tinggal kita cari aja teman-teman kesimpulannya, ya kan? Makanya kesimpulan yang tepat tuh yang mana sih? Kalau misalnya premisnya tuh kayak gini. Ini sebenarnya kita tinggal kebalikin aja gitu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang cacing ini. Bahan nilon tidak lebih lama
tidak lebih lama, dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Kenapa? Ya balik lagi ya, karena yang lebih baik itu adalah si katun, ya kan teman-teman ya. Berdasarkan si premis yang pertamanya. Salah baca soal ya, nggak apa-apa, harus pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Intinya ini sebenarnya nggak perlu digambar-gambar, nggak perlu pakai rumus silogisme, cuman kita perlu pahamin aja si materinya kayak gimana. Oke, Zawa. Jadi gitu ya teman-teman ya, bahan katun itu katanya lebih baik daripada bahan nilon. Terus dijelasin di premis keduanya kenapa bisa lebih baik. Karena dia ini tahan lama dan lebih mahal. Makanya kalau misalnya ngomongin bahan nilon, tinggal kebalikannya aja gitu ya, secara nggak langsung gitu. Makanya kita pilih opsi yang cacing. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung nggak terkait soal nomor 15 ini? Nanti minggu depan tuh kita akan bahas yang ini. Nih, logika 2. Sebenarnya sama aja sih, kurang lebih. Tuh, ada 15 soal juga. Tapi ini kita bahasnya akan minggu depan aja. Kalau hari Sabtu biasa ya, kognitif, berapa terakhir ya? Kognitif 4, berarti kita masuk kognitif 5, ya gak sih? Kalau nggak salah ya. Pokoknya lanjutan aja dari yang minggu kemarin. Oke, aman teman-teman sampai sini? Oke, boleh. Ini ya, kesimpulan. Oke. Kalau misalnya terkait opsi itu, kalau aku nggak salah, itu ada 5 ya kan? Ada pasti benar. Kita ngomongin dulu pasti benar. Kalau misalnya pasti benar, teman-teman, sebenarnya dia tuh udah sesuai dengan premis yang ada di dalam si teksnya gitu. Jadi, berdasarkan kesimpulannya tuh pasti benar. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin bingungnya tuh, bentar deh, opsinya ada apa aja sih? Bentar ya. Wait. Aku lihat dulu. By the way, kalau misalnya ada yang mau live duluan, itu nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Iya, dikirim di Drive, di Drive ya nanti ya. Bentar ya, aku buka dulu, aku mau lihat opsinya tuh ada apa aja sih. Wait ya. Oke, Oren, sama-sama. Bentar ya, teman-teman ya, agak lama nih loadingnya nih. Oke, ini opsinya tuh ada 5, ada pasti benar, mungkin benar, pasti salah, tidak relevan, sama informasi tidak cukup. Ya kan, ada kelima hal ini. Cara ngebedainnya sebenarnya kayak gimana? Kalau misalnya teman-teman tuh sering kan nemuin di soal itu ada 2 kemungkinan yang bisa muncul. Nah, kalau misalnya ada 2 kemungkinan yang bisa muncul, nah itu teman-teman pilih jawaban mungkin benar. Jadi kalau misalnya ada 2 pilihan ya atau 2 kemungkinan yang bisa terjadi, itu pilih yang mungkin benar gitu. Itu bisa dua-duanya sebenarnya benar, tapi situasinya berbeda, atau bisa benar atau salah. Jadi ada 2 pilihan jawaban, itu ngomonginnya adalah mungkin benar. Kalau misalnya pasti benar, itu sebenarnya cuman ada 1 doang teman-teman jawaban yang pasti, dan nggak ada kemungkinan lain yang bisa bikin jawaban itu salah. Jadi emang itu sesuai banget lah gitu. Ini emang nggak ada share screen-nya ya teman-teman ya. Ini aku coba jelasin aja ya. Terus kalau misalnya pasti salah, tentu aja dong dia bertentangan dengan premis yang ada gitu. Apa mau aku tulis? Bentar ya, kita tulis deh di bawah sini ya. Kalau misalnya pasti benar. Nah, pasti benar. Nah, terkait dengan pasti benar ini, teman-teman, pokoknya dia ini nggak ada kemungkinan lain. Nggak ada kemungkinan lain. Kemungkinan lain dalam hal ini, berarti dia ini jawabannya adalah sesuai dengan premis. Jawabannya sesuai dengan premis.
premis gitu. Terus kalau misalnya yang kedua, itu kan ada yang mungkin benar ya. Nah, mungkin benar. Nah, kalau misalnya mungkin benar ini, dia bisa ada 2 atau lebih kemungkinan. Kemungkinan. Bisa dia itu 2 kemungkinan yang sama-sama benar, atau bisa juga nih antara benar dan salah gitu. Itu juga bisa dikategorikan sebagai mungkin benar. Terus yang ketiga itu kan ada pasti salah ya. Nah, pasti salah. Kalau misalnya pasti salah, teman-teman, dia ini sebenarnya biasanya tuh nggak sesuai premis. Sesuai premis. Misalnya premisnya ngomong A, dia malah jelasin yang cacing gitu. Ini udah pasti salah ya kan. Terus yang keempat itu adalah tidak relevan. Tidak relevan nih maksudnya apa sih? Misalnya nih, di kolom chat itu misalnya dia nih bahas tentang kemacetan. Kemacetan bisa diatasi dengan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat agar memakai kendaraan umum. Agar memakai kendaraan umum. Misalnya di premisnya kayak gini. Tapi misalnya di kesimpulannya itu misalnya dia bilangnya kemacetan disebabkan oleh polusi. Kemacetan disebabkan oleh polusi. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, dia ini sama-sama ya ngomongin kemacetan. Tapi kalau misalnya premis yang di awal ini, dia ngomongin gara-gara masyarakat banyak yang ini doang pakai kendaraan pribadi ya kan. Makanya solusinya tuh kendaraan umum. Nah, tapi kalau misalnya di kesimpulan, dia ini sebenarnya sama-sama ngomongin kemacetan. Tapi dia beda nih penyebabnya si polusi ini. Makanya sebenarnya dia tidak relevan, walaupun pembahasannya itu masih dalam cakupan yang sama-sama kemacetan gitu. Nah, terus kalau misalnya yang satu lagi, nah, ini emang sering banget nih, aku dapat pertanyaan cara bedain kesimpulan yang tidak relevan sama pasti salah. Nih, kalau misalnya tidak relevan seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi dia nih sebenarnya topiknya sama, tapi dia nggak sesuai sama yang di sini, gitu. Jadi, walaupun sama, tapi dia nggak nyambung, gitu. Itu tidak relevan tuh tidak nyambung, gitu ya. Tapi kalau pasti salah, itu sebenarnya dia kebalikan dari si premis yang ada. Misalnya nih, di sini dibilang kesimpulannya tuh pakai teks yang sama ya teman-teman ya, sama yang ini ya. Misalnya dia tuh kalimatnya adalah gini, menggunakan kendaraan umum tidak tepat untuk mengatasi macet. Nah, teman-teman lihat di sini nggak perbedaan ya antara tidak relevan sama pasti salah. Kalau tidak relevan, dia ngomongin hal yang lain gitu ya. Jadi nggak nyambung konteksnya gitu. Tapi kalau misalnya pasti salah, dia ini sebenarnya teman-teman bisa lihat di sini. Dia tuh ngomongin hal yang berkebalikan dengan premis yang ada di awal. Makanya udah pasti salah dong, karena dia tuh nggak sesuai dengan apa yang ada di kalimat utamanya gitu. Iya, kalau misalnya tidak relevan tuh masih bisa dalam lingkup bahasan yang sama atau enggak gitu. Sama yang terakhir ada satu lagi ya teman-teman ya, itu namanya adalah informasi tidak cukup. Nah, kalau misalnya informasi tidak cukup ini ya dia kurang gitu ya premisnya ya. Jadi kita nggak bisa tentuin nih sebenarnya kira-kira masuknya kemana sih gitu ya. Ini kalau misalnya informasi yang diberikan itu kurang cukup gitu. Nanti ya teman-teman ya terkait hal ini ya belum aku siapin sih materinya.
Tapi nanti aku note biar aku coba buat dulu materinya. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya coba kita bahas ini ya. Enggak, pertemuan minggu depan kita masih logika dulu ya teman-teman ya. Nanti aku buatin dulu ya materi tentang pasti benar, mungkin benar. Nanti aku coba buatin dulu biar lebih enak belajarnya. Sama-sama, ada lagi yang teman-teman mau tanyain, nanti seperti biasa ya, ini bisa diakses di ininya aja ya, di drive-nya. Oke, aman teman-teman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya, sampai sini ya. Kayak mana yang pasti benar, mungkin benar. Nanti ya, itu ya. Kalau bisa logika, nanti langsung aku upload juga ya, untuk minggu depan kalau misalnya teman-teman mau kerjain. Tapi kayaknya nanti di airdrop itu juga ada deh. Nanti ya, bisa dicek. Oke, by the way, yang ngechat aku, mohon maaf banget kalau bisa kemarin-kemarin aku belum balas, karena lagi agak hektik sedikit, tapi nanti malam ya, aku balas chatnya. Tenang aja, semuanya aku balas. Oke deh, teman-teman. Thank you banget ya yang udah ikutan kelas hari ini. Pokoknya semangat terus teman-teman belajarnya, tinggal kurang lebih 2 bulanan lagi kan. Digaspolin aja, pokoknya jangan sampai nyesel di akhir, kurang belajar, dan lain-lain. Pokoknya dicapai-capain sekarang aja gitu ya, biar nanti pas udah selesai UTBK ya udah plong gitu ya. Yang penting udah kasih yang terbaik gitu. Semangat teman-teman semua. Pokoknya jangan lupa istirahat, jangan lupa belajar juga. Pokoknya harus seimbang. Thank you teman-teman yang udah ikutan kelas hari ini. Sampai jumpa di hari Sabtu ya. Bye-bye teman-teman. Sama-sama. Thank you juga ya.